yang bagus kita ya. mau membedah untuk mengambil hipofisa di dalam ikan mas. Stay tune. Hai, pernah kepikiran gak sih gimana caranya ikan bisa diatur supaya cepat bertelur? Nah, jawabannya ada sesuatu yang kecil tapi super penting, yaitu hormon. Hormon itu adalah zat kimia yang berfungsi sebagai kurir pesan antar sel dengan cara berikatan pada reseptor spesifik pada tubuh, menurut Hoga et al. 2018. Nah, ini dia, kita sedang mengambil hormon untuk kita suntikan pada ikan mas. Yang menarik, kelenjar hipofisa dari ikan mas sering digunakan sebagai sumber hormon. Kenapa? Karena sifatnya universal, relatif aman, dan mengandung hormon gonadotropin yang mampu merangsang pematangan akhir oosit pada berbagai jenis ikan, menurut Seegers dan Saleh 2021. Nah, setelah itu, hormon yang sudah kita buat dan sudah kita hitung lalu dihomogenkan agar tercampur dengan sempurna. Lanjut pada tahap injeksi pada ikan. Proses penyuntikan hormon ini juga punya teknis khusus loh, bisa dilakukan melalui perut, otot, atau kepala ikan dengan posisi jarum sekitar 45 derajat dan kedalaman 2-3 cm agar hasilnya optimal loh, menurut Anjar et al. 2022. Nah, proses penyuntikan ini juga harus dilakukan secara perlahan agar ikannya tetap rileks dan harus dipijit juga ya. Nah, teknik yang keren ini disebut dengan hipofisasi. Teknik ini dilakukan dengan menyuntikkan kelenjar hipofisa ke induk ikan untuk mempercepat ovulasi hingga terjadi pemijahan, menurut Martoni et al. 2021. Nah, menariknya lagi, ekstrak hipofisa yang diberikan dari luar tubuh ikan bisa langsung merangsang mekanisme hormonal untuk mempercepat pematangan gonad, menurut Suryansyah 2020. Nah, kita masuk pada tahap pemotongan kepala ikan nih. Ini agar kita bisa mempermudah untuk pengambilan hipofisa. Setelah itu, kita potong kembali kepala ikan pada bagian depan agar pengambilan hipofisa menjadi lebih gampang. Nah, ini dia bagaimana cara motongnya. Seperti ini ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang hipofisa, kelenjar ini sebenarnya terletak di bawah otak ikan, menempel pada bagian infundibulum, bentuknya kecil, bulat, berwarna putih, dan terlindungi oleh sela turcica. Meski kecil, perannya besar banget karena menghasilkan hormon gonadotropin yang penting dalam proses pemijahan, menurut Andriani et al. 2021. Nih, kami udah mendapatkan kelenjar hipofisanya loh. Lalu dimasukkan ke dalam tub yang berisi formalin agar ini dia hasil pembedahan kita mengambil kelenjar hipofisa dari 3 ekor ikan mas. Oke, kita sudah selesai membedah dan mengambil hipofisa dari ikan mas. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan bahas praktikum seru tentang seks reversal pada ikan nila. Seks reversal adalah salah satu teknologi dalam aquaculture berbasis bioteknologi modern yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya ikan, menurut Suseno et al. 2020. Proses ini dilakukan saat ikan masih berada pada fase larva ketika gonad masih dalam tahap awal perkembangan dan sel kelamin belum terbentuk secara spesifik sehingga bisa diarahkan, menurut Cahyani et al. 2021. Nah, di sini ini mulai pembedahan, yaitu untuk mengambil gonad. Yang pertama itu digunting secara perlahan dari lubang anusnya ke atas. Secara perlahan ya teman-teman, agar gonad di dalamnya tidak rusak. Di sini saya melakukan pembedahannya secara perlahan-lahan karena agak tricky juga ya teman-teman. Nah, setelah itu dibuka semua organ dalamnya, lalu kita amati di dalamnya ada gonadnya atau enggak.
Nah, setelah dapat gonatnya lalu diambil dan digulung menggunakan tusuk gigi. Ini adalah gonat. Nah, setelah gonatnya diambil, kita perlu melakukan pengecekan jenis kelamin. Di sini kami menggunakan metode pewarnaan acetokarmin yang mampu membedakan inti sel dengan jelas sehingga struktur jaringan gonat lebih mudah diamati. Menurut Jong et al. 2025. Cara identifikasinya dilakukan dengan mengambil gonat ikan nila, kemudian diberi larutan pewarna asitokarmin dan diamati menggunakan mikroskop. Menurut Tadalede et al. 2019. Nah, di sini kami akan melakukan pengecekan di bawah mikroskop. Untuk hasilnya, kalau terlihat titik-titik kecil, itu adalah sel spermatogenik atau jantan, sedangkan jika terlihat bulatan besar, itu adalah sel oosit atau betina menurut Vicha et al. 2024. Itu tuh kelihatan tuh. Betina. Betina. Bulat-bulat. Titik-titik. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita cuci kaca preparat jika sudah digunakan. Ternyata ada dua metode yang ketinggalan, yaitu metode perendaman dan juga metode oral. Ada nih plastik yang udah diisi air, marina besar. Ada ikannya, anggap aja imajinasi kalian ikan. Ada ikannya nih ya, ikan Jepang, ikan larva gitu. Yang penting larva ya. Nah, misalnya ini sebenarnya ada dua hormon yang bisa dipakai dalam bentuk padat atau cair. Ini kan bentuknya bubuk padat ya. Anggap aja ini aromatase inhibitor. Kalau kalian cari mirip ya. Kalian tahu ini apa? Belum tahu. Ini anggap aja kita mau mengarahkan ke maskulin. Nah, jadi nanti ini ada larva. Kalau baiknya tuh dikasih aerasi teman-teman, jangan di packing. Ini juga bisa, tapi alangkah baiknya dikasih aerasi biar keaduk hormonnya, bener kan? Dikasih aerasi. Anggap aja misalnya ada aerasi 2 gitu masuk. Kemudian ini hormonnya kalau bisa pakai dosis misal takaran 5 mg pakai sendok misalnya, atau langsung kayak gini bisa anggap aja nih udah ditakar misalnya 5 mg sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Kita masukin nih. Nah, langsung gini. Dan jangan diaduk ya, karena aerasi tuh ngaduk. Tapi kalau misalnya di packing kayak biasa, teman-teman udah belajar packing. Dan kasih oksigen, habis itu didiamin selama kurang lebih dari SOP yang teman-teman lakukan. Misalnya semakin lama dia direndam, maka akan terbentuk apa yang kita bilang tuh gonatnya bakal jantan atau betina. Tapi balik lagi bakal ngaruh ke SR-nya yang di sini. Misalnya kita di sini 100. Nah, selama dia pas ini udah kelar 12 jam misalnya, ada yang mati-mati nih di misalnya ngambang nih. Nah, itu yang dianya nggak kuat, belum adaptif. Tapi yang sisanya yang hidup itu berarti hormonnya udah masuk dan dia larva yang adaptif terhadap hormonnya. Jadi SR-nya juga dihitung selama perendaman. Misalnya SR di sini tadinya mati 10, berarti SR sih 90 dari 100 ekor, berarti 90% ya. Seperti itu. Jadi gitu doang. Nyiapin pakannya, terus di sini kita nyiapin hormon juga binder. Ini binder, tahu binder? Nah, jadi binder itu nanti perekat antara hormon sama pakannya biar nyatu. Binder ini biasanya banyak macamnya, bisa putih telur, bisa minyak ikan dan lain-lain, tergantung mana yang mau kita pakai. Nah, caranya itu tinggal pakannya nih, misal pakan yang mau kita pakai buat penelitian udah kita siapin di wadah kayak gini. Itu nantinya tinggal disemprotin aja pakai hormonnya. Berapa persennya itu tergantung penelitian kalian. Kalau kan kita bisa pakai beberapa karena dosis hormonnya ini nggak tentu, tergantung penelitian kita mau yang kayak gimana, kayak gitu. Untuk umumnya biasanya bisa pakai 9% kalau untuk ikan di usia 5-7 hari, ikan nila ya, karena kan kita nanti pakainya ikan nila. Jadi tinggal kita semprotin aja. Kalau sekiranya udah cukup nih, misalnya ini kan kebanyakan ya, misalnya kalian udah pakainya 9% dari 1 liter gitu, misalnya sebanyak ini berarti sampai habis gitu, kita semprotin ke dalam pakannya. Terus kalau kalian pakai bindernya itu minyak ikan, berarti langsung aja ini langsung dituangin baru dicampurin. Tapi kalau kalian pakai bindernya
putih telurnya kalian kocok dulu, baru nanti kalian campurin ke dalam pakannya. Setelah dari sini udah dicampur pakai bindernya, kalian tunggu beberapa waktu sampai dia kering kayak gitu. Terus nanti pakannya bisa kasih ke ikannya. Dari jurnal yang Kaifu baca di situ, kita jadiin perbandingan ya, metode perendaman sama oral. Di situ dia sama-sama pakai dosis 9% per 1 liter air di perendaman, sama 9% di 1 kilogram pakan. Itu hasil yang paling banyak, hasil yang paling berhasil itu pakai metode perendaman kayak gitu. Oke? Cukup. Nah, segitu dulu aja video pada minggu ini. Bye semuanya. Halo teman-teman semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya menyimpan kualitas unggul dari ikan jantan? Nah, jawabannya ada di teknologi yang namanya preservasi sperma. Preservasi sperma dilakukan untuk memperpanjang masa pemanfaatan sperma dari induk jantan unggul supaya tetap bisa membuahi sel telur secara optimal lewat teknik buatan. Tapi nggak asal simpen ya, dalam prosesnya perlu ditambahkan bahan khusus sebagai sumber energi dan nutrisi supaya spermatozoa tetap hidup, aktif, dan gesit selama penyimpanan menurut Lodo et al. 2023. Ngomongin soal keaktifan, kita masuk ke istilah penting, yaitu mortalitas. Mortalitas spermatozoa pada ikan mas dinilai dari seberapa banyak sel yang bergerak dari dalam suatu area. Menariknya, semua jenis gerakan hitung sama. Jadi, selama dia bergerak, tetap masuk ke persentase mortalitas menurut Julfadil et al. 2020. Sebelum digunakan untuk reproduksi, spermatozoa ini wajib diuji dulu, baik mortalitas maupun viabilitasnya. Tujuannya jelas, untuk memastikan kualitas terbaik sebelum proses pembuahan dilakukan. Lalu bagaimana kalau mau disimpan lebih lama lagi? Nah, disinilah yang disebut dengan teknologi kriopreservasi berperan. Kriopreservasi adalah metode penyimpanan sperma pada suhu sangat rendah, bahkan ekstrim loh, agar sel tetap hidup meskipun sudah dibekukan menurut Jaiswal dan Vega 2022. Teknik ini biasanya diterapkan pada sperma dari induk jantan unggul yang sudah matang gonad dengan tujuannya menjaga kualitasnya dalam jangka panjang menurut Rohmah et al. 2020. Dan yang paling keren, penyimpanannya menggunakan nitrogen cair dengan suhu mencapai minus 196 derajat loh. Pada suhu sedingin ini, aktivitas biokimia berhenti total, artinya metabolisme sel di pause sehingga sperma bisa bertahan Nah, pada suhu sedingin ini, aktivitas biokimia berhenti total, artinya metabolisme di pause sehingga sperma bisa bertahan tanpa mengalami kerusakan, menurut Sharma dan Sharma 2020. Jadi, bisa dibilang kriopreservasi ini seperti mesin waktu bagi sel sperma, menjaga kualitasnya tetap prima hingga siap digunakan kapan saja. Keren banget kan?